ketemu lagi dari kita di acara Ngopi Kuy, ngopi sehat, pintar, dan kuy. Ya, balik lagi dengan saya host Sinta Septiani selaku bidan desa di Puskesmas Cikesal. Dan tidak lupa pada hari ini kita mengangkat tema dengan remaja sehat, berkualitas, posyandu adab untuk remaja. Pagi hari ini kebetulan kita kehadiran narasumber yang sangat banget ini berenergik ya. Itu di sebelah saya ada Bidan Gina, itu biasa disapa Teteh Gina ya. Kalau misalnya di lapangan biasanya disapa Teteh Gina. Dan juga ada Ibu Haja Muzaina, biasanya kalau di puskesmas itu dipanggilnya Mami Ina ya. Saya hai dulu boleh. Gimana nih Gina sama Mami Ina, puasanya lancar gak hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya, semoga lancar terus dan sehat ya. Pagi hari ini Sinta mau bincang-bincang nih terkait program yang Mami sama Teh Gina pegang. Kebetulan kalau Teh Gina ini selaku penanggung jawab UKS, usaha kesehatan sekolah. Kalau Mami Ina ini dia selaku penanggung jawab PKPR atau yang biasa disebut pelayanan kesehatan peduli remaja ya. Oke, sahabat Ngopi Kuy, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, kasih tahu dulu nih ya, jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya Puskesmas Cikesal, yaitu Puskesmas Cikesal Cat Serang ya. Jangan lupa di like and comment and share ya. Mungkin langsung aja nih ke pertanyaan untuk Teteh Gina dulu ya Kak. Ini yang dari kemarin banyak Sinta tanda tanya nih tentang Teh Gina ini kan megang tanggung jawab sebagai program UKS. Biasanya kita sebut kan usaha kesehatan sekolah ya Teh Gina ya. Nah, biasanya orang-orang ini nanya UKS itu taunya tempat orang kalau siswa-siswa tuh sakit, nah dibawanya tuh ke UKS, ya kan? Nah, taunya kan kayak gitu doang tuh latar belakangnya ya. Nah, harusnya kan sebenarnya itu artinya banyak banget ya UKS itu sebenarnya. Nah, sebenarnya Teh Gina, UKS itu apa sih gitu tuh, biar teman-teman sahabat Ngopi Kuy ini tahu loh gitu. UKS itu apa gitu tuh? Ada apa sih di dalam pelayanan usaha kesehatan sekolah itu apa gitu? Baiklah, UKS itu sendiri tadi sudah disebutkan ya, singkatannya adalah usaha kesehatan sekolah. Nah, dalam usaha kesehatan sekolah ini adalah suatu usaha di mana dari pihak sekolah dan juga pihak-pihak terkait untuk memajukan atau menyehatkan gitu tuh ya masyarakatnya, karena di sekolah itu kan maksudnya ada yang sakit, kadang-kadang tadi juga ada yang kadang kecelakaan, mungkin ada ekskul di sekolah, terus mereka lagi main basket tiba-tiba jatuh. Nah, kalau nggak ada UKS kan harus jauh, misalnya harus ke puskesmas ya aja kalau yang dekat puskesmasnya. Nah, kalau yang jauh gitu, sementara mungkin ada betadine gitu, ada pertolongan pertama P3K lah ya di sekolah gitu. Jadi lebih menciptakan lingkungan kesehatan yang sehat gitu ya kayaknya ya. Tujuannya sendiri kalau untuk UKS ada di sekolah itu apa sih gitu tuh? Jadi biar teman-teman sahabat Ngopi Kuy ini tahu gitu loh, apa yang namanya tujuannya ada UKS di sekolah itu apa? Tadi membiasakan siswa, guru dan juga warga sekolah untuk hidup sehat ya tadi. Jadi di UKS sendiri bukan cuman tadi pengobatan P3K aja, tapi di situ juga ada pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan juga pembinaan lingkungan sekolah yang sehat. Jadi nanti kalau misalnya siswa gitu tuh ya diajari, dia misalnya HBS dari kecil, oh harus cuci tangan gitu biasa. Nah, misalnya sikat gigi 2 kali sehari gitu, nanti dia juga bisa menyebarkan ke teman-teman kelasnya. Nah, jadi kalau misalnya dia hanya tahu dari orang tua atau tahu dari itu mungkin kurang nyerap gitu ya, tapi kan kalau dari teman sebaya biasanya lebih ini teman ke teman itu jadi sangat banget membantu ya. Terus sasarannya sendiri nih ya, sebenarnya sasaran UKS itu hanya siswanya aja apa semua yang ada di lingkungan sekolah itu semuanya itu harus terlibat, semuanya harus menjadi sasaran UKS itu sendiri gitu? Betul, memang salah satunya siswa tadi tuh, ibu guru, gitu, bapak guru, semua warga sekolah, bahkan kantin sekolah pun itu masuk ya. Maksudnya kayak kan siswa kadang jajan-jajan di kantin ya, nanti kita juga dilihat tuh kantinnya sehat apa enggak gitu.
Wah, banyak banget ya berarti ya. Lingkungannya penting juga banget berarti ya. Nah, buat teman-teman sahabat Ngopi Kuy, berarti UKS ini banget sangat berperan penting lingkungan sekolah ya, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, bersih. Untuk program kerja UKS-nya sendiri itu kayak apa sih gitu Teh Gina? Nah, tadi kan trias UKS yang kita kenal tadi kan satu pendidikan kesehatan, dua pelayanan kesehatan, dan tiga itu menciptakan lingkungan sehat dan di sekolah. Nah, kalau programnya seperti kegiatan-kegiatan penjaringan di sekolah, ada juga posyandu remaja di sekolah gitu, ada juga seperti kita pembuatan kader kesehatan remaja. Jadi nanti dokter kecil ya gitu kalau kayak di anak-anak SD gitu tuh ya. Ada juga di situ kita bekerja sama dengan Linsek kayak seperti PKPR tadi dengan penyuluhan kepada remaja gitu. Iya. Oh, tadi kan itu salah satu kegiatannya itu ada penjaringan dan posyandu remaja ya. Ini unik banget nih ya teman-teman sahabat Ngopi Kuy. Nah, untuk penjaringannya sendiri itu tuh kegiatannya seperti apa sih gitu tuh Teh Gina? Terus kapan gitu tuh dilaksanainnya? Biar sahabat Ngopi Kuy ini tahu gitu loh. Penjaringan kesehatan itu kita lakukan dari tingkat SD, SMP, dan mulai tahun ini di tingkat SMA juga. Nah, di situ kegiatannya itu biasanya dimulai pada awal tahun ajaran, jadi sekitar September, Oktober ya gitu. Nah, di situ kegiatannya ada pemeriksaan gigi, pemeriksaan kesehatan seperti tensi berat badan, tensi, tinggi badan, semuanya. Jadi apakah ada masalah mata, masalah telinga gitu. Jadi ya pemeriksaan kesehatan awal gitu. Jadi kalau misalnya ada kita temuan masalah kesehatan mata nanti kita laporkan kepada PJ mata, PJ indra gitu ya Pak gitu. Jadi lebih kayak penjaringan ini lebih ke pemeriksaan fisik ya, screening awal untuk mungkin karena di ajaran baru, siswa baru mungkin itu dilakukan penjaringan dulu ya untuk pemeriksaan fisik. Nah, yang unik nih ya tadi itu ngebahas posyandu remaja. Nah, itu tuh kegiatannya kayak apa sih? Terus kapan dilaksanainnya juga? Apakah tetap di lingkungan sekolah aja? Atau emang karena ini dalam naungan puskesmas ya? Itu kan sekecamatan Cikesal atau di setiap desa gitu tuh posyandu remaja ini adanya? Nah, kebetulan program posyandu remaja ini mulai kita adakan tahun 2022. Nah, ini nih rencananya mau semuanya desa, ada 17 desa di Kecamatan Cikesal. Kita emang efisiennya di luar sekolah ya, cuman karena kita di luar sekolah tuh ada beberapa hambatan, jadi kita baru bentuk di 2 sekolah di 2 desa. Yang pertama desa Cikesal, yang sekolah Imam Alislah, dan juga di desa Sukaraja A1 Cikesal gitu. Berarti posyandu remaja ini baru ada dua di Kecamatan Cikesal. Itu ada di Desa Cikesal sama Desa Sukaraja. Ya, Cikesal itu di MA Alislah ya. Sama Mas satu tuh sobat Ngopi Kuy ya. Bagus banget itu ya. Sempat denger kan ada sekilas kayak kader posyandunya juga. Berarti beda ya Teh Gina dengan kegiatan posyandu ibu hamil balita. Beda ya. Kadernya juga remaja. Jadi mereka biar lebih memahami kan, kalau sama-sama remaja sama-sama tahu karena sama-sama memahami gitu. Ya berarti beda ya. Berarti bakalan ada kedepannya tuh bakalan dibuat gitu ya, mungkinnya per desa kader-kader remaja juga kali ya. Caranya sih seperti itu. Mungkin nanti tidak hanya di sekolah tapi juga di desa. Jadi remaja yang tidak sekolah nanti terjalin di posyandu remaja itu. Jadi mereka juga diperiksa kesehatannya, nanti semuanya seperti yang ada di sekolah gitu. Wih, mantep banget tuh. Doain ya, mudah-mudahan bisa terkabul, tercapai. Bagus banget. Terus kan itu kalau posyandu remaja, kalau di Sinta sendiri kan sebagai bidan desa nih ya. Kalau posyandu itu kan ada namanya nih. Kalau posyandu di Sinta nih bidan desa di Sukaratu ya. Itu kan nama posyandunya ada alpukat, belimbing, jeruk, sama jambu. Nah, kalau posyandu remaja sendiri tuh punya nama apa nggak? Ada dong. Oh ada. Oh apa tuh namanya tuh apa? Namanya Cius. Posyandu remaja Cius. Cerdas, inovatif, yakin, unggul, sehat. Itu untuk yang di Alislah. Nah, untuk yang di Sukaraja itu namanya
cerita, jadi cerdas, riang dan takwa gitu. Ini namanya untuk anak-anak milenial gampang banget ya Iya. diingetnya ya, Bisa sahabat cerita. Ngopiku ya. Ini menarik banget nih, tapi sebelahnya nih Mami Ina kita belum kupas tuntas. Tadi kita udah kupas tuntas dari UKS ya, itu Teh Gina. Nah, sekarang kita bakal kupas tuntas nih program kerjanya Mami Ina. Tadi kan ya udah sempat disinggung ya, Mami Ina ini selaku jawab program PKPR, itu pelayanan kesehatan peduli remaja. Ini nih kayaknya Sinta udah baca-baca ya. Ini nih kayaknya di Puskesmas tuh kayaknya berperan aktif gitu ya. Kayak sekilas membaca tuh Sinta tuh kalau PKPR nih kayak berperan sebagai psikolog ya. Pantasnya lagi nanti biar Mami Ina yang jelasin. Nih, PKPR itu apa sih sebenarnya, Mi? Ya kan tadi sudah dibilang ya sama Mbak Sinta kalau PKPR itu adalah pelayanan kesehatan ya peduli remaja. Artinya remaja itu akan dilayani terkait dengan kesehatan yang dialaminya seperti itu. Aduh gitu ya. Iya. Nah sebenarnya nih jenis-jenis kegiatannya PKPR ini hampir sama nggak sih sama UKS gitu? Soalnya kayaknya ini sama-sama melibatkan remaja ya, remaja-remaja kayak usia belia-belia yang lagi galau nih pemirsa ya, yang lagi labil-labilnya ya. Ini sebenarnya sama nggak sih, percis banget apa ada yang beda gitu tuh? Ya, sebetulnya sih kalau untuk PKPR dan UKS itu kita biasa jalan tuh bersama ke lapangan gitu ya. Ya, intinya sama dalam proses perjalanan pemeriksaannya gitu ya. Seperti kata Bu Dina tadi, ada pelayanan pensi, pemberian penyuluhan, penimbangan berat badan, tinggi badan, dan konseling seperti itu. Mungkin kayak konselingnya lebih ke arah sih juga nggak masuk ke sih? Iya. Masuk. Kalau misalnya ini kan usia remaja ya, PKPR ini kan kayaknya berperan aktif banget ya untuk para remaja ya. Kayaknya lebih ke misalnya nih kayak ada anak remaja yang biasanya kan kita sekarang banyak tuh yang nikah muda gitu. Nah itu tuh masuk gak sih ke pelayanan PKPR gitu tuh? Sangat termasuk banget itu ya, terutama itu karena kan di dalam kegiatan PKPR sendiri banyak banget ceritanya. Ada yang istilahnya penyuluhan, ada yang namanya konseling, ada yang KIE, ada yang namanya yang curhat-curhatan gitu ya. Emang selama ini alhamdulillah ada juga setelah kita melakukan di 2 sekolah yang tadi Ibu Dina bilang, di Al-Islah sama SMA 1, via WA juga ada. Iya. Jadi kayak emang udah Mami ini udah kayak konselor ya, ibaratnya kayak psikologisnya untuk anak-anak remaja nih, buat anak-anak remaja sahabat Ngopiku ini, takutnya ada anak-anak remaja nih. Ini kalau mau konsultasi bisa langsung ke Mami Ina ya, karena kan beliau juga kan bisa lah menjadi pendengar sebagai ibu gitu ya. Mudah-mudahan ilmunya ya. Nih untuk PKPR ini sendiri nih ya, ini nih kegiatannya nih apakah di Puskesmas aja atau di luar gedung aja gitu, kayak gimana? Ya kegiatannya bisa dalam gedung dan luar gedung. Kalau di dalam gedung itu ya Puskesmas menerima konsulan atau dari pihak luar ya, seperti anak-anak remaja dari manapun, walaupun itu remaja yang tidak bersekolah. Misalkan datang ke Puskesmas dengan keluhan head yang sakit atau head yang berlebihan dalam jangka waktu yang normal, atau misalkan akibat pergaulan bebas, mungkin dia hamil karena takut sama orang tuanya, dia curhat sama kita, boleh di sini. Kalau di luar gedung ya kita bersama-sama dengan program UKS seperti itu. Jadi untuk para remaja nih yang katanya biasanya kalau sekarang itu mental health-nya lagi terganggu gitu tuh ya, itu bisa curhat, gak usah jauh-jauh ke, kalau di rumah sakit atau ke yang lain kan datang ke psikolog, konselor itu bayar ya. Tapi kalau di Puskesmas Cigesal udah cukup deh para remaja datang aja, temuin Mami Ina. Nih ada alurnya nggak sih kalau mau misalnya mereka ketemu ke Puskesmas itu gimana Pasti alurnya? ada ya, karena kita kan sudah akreditasi dan juga mempunyai SOP seperti itu. Yang pertama ya datang ke pendaftaran bagian depan, ya seperti pasien-pasien pada umumnya, langsung nanti diarahkan ke
poli PKPR. Berarti sudah terpisah ya polinya. Oke, nih sahabat Ngopi Kuy. Karena ini bulan Ramadan nih ya. Biasanya kita kan kekurangan dehidrasi ya. Kira-kira ada nggak sih tips and trick gitu ya, kayak untuk biar nih para remaja ini tetap sehat dan glowing gitu, terutama remaja-remaja putri ini kan lagi banyak-banyaknya memperbanyak skincare gitu loh, mempercantik itu. Nah kira-kira ada nggak sih tipsnya? Kayaknya dong, kan pasti. soalnya karena mereka berdua ini narasumber kali ini kan bersangkutan dengan para remaja gitu ya, kayaknya harus ada nih tips Ada and triknya. pasti ya. Buat para remaja putri ataupun putra yang mau glowing, misalnya dari wajah dulu ya pertama ya. Untuk glowing wajah itu yang pertama harus cuci muka 2 kali sehari pada pagi dan mau iya, tidur. betul. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, mandi juga harus rajin dong 2 kali ya. Biar Terus harum. pakai sabun, terus juga pakai deodoran ya. Terus juga kalau misalnya keramas tiap 2 hari sekali. So pasti. Biar nggak gatel-gatel gitu Ya. ya. Kemudian tadi setelah ini kalau mau keluar ataupun di dalam ruangan tetap pakai sunscreen ya. Oke, dan jangan lupa sesuaikan dengan kulit wajah kalian. Jangan lupa juga setiap malam seminggu sekali minum tablet tambah darah. Banyak konsumsi buah dan sayur, banyak minum air putih, olahraga ringan, dan jangan lupa harus senyum gitu ya. Itu Pasti buat ya, harus glowing ya. wajah ya. Itu berarti kita sisipin tips and triknya itu tadi yang bagus banget dari Teteh Gina ya. Untuk selanjutnya nih, Teteh Gina nih, ada nggak sih suka dukanya dalam memegang program ini nih? Kayak Teteh Gina kan UKS itu betapa sulitnya kan, terus Mami juga nih PKPR betapa sulitnya nih, yang karena kan ke remaja ya, kan bukan kita kayak ke pasien gitu ya, kayak ibu-ibu. Kalau kebetulan kan kita nih bidan ya, kalau ke ibu-ibu hamil mah kan kita udah tahu dong tingkat emosionalnya seperti apa. Tapi kan kalau remaja ini masih labil mereka itu ya, masih labil, terus emosinya sulit kontrol. Nah mungkin pasti ada nggak sih suka dukanya menghadapi mereka gitu tuh kan ya, yang itu ada nggak? Aduh, gimana ya? Berarti saya harus membongkar dulu dong sedikit ya. Ada nggak? Sedikit aja, takutnya ada nih. Jadi gini, ya sedikit aja nggak apa ya. Bulan puasa ini nih. Cerita. Ada yang konsul lewat WA gitu, atau lewat telepon. Jadi kebanyakan nangisnya gitu, nangis dulu baru cerita. Ceritanya pendek, nangis yang lama. Gitu. Bukannya seperti itu ya. Jadi Mungkin kita harus dengerin dulu dia nangis sampai selesai, Iya. baru nanti kita bujuk, kita korek apa sih permasalahannya. Seperti itu. Lama nangisnya. berarti banyak juga ya para remaja yang konsultasi ke Mami Ina ini. Kalau Teh Gina ada nggak dukanya? Lalu Ada selama juga ini? sih, kadang-kadang kita kan sekolahnya itu ya, kalau di UKS ini 47 SDMI, kemudian MTS sama SMP itu ada 15, dan juga ada 12 SMA, dan itu banyak banget, sedangkan kita itu tenaga sedikit ya. Kadang-kadang juga kita ada bantuan dari bidan desa sama dari PJ-PJ yang lain seperti tadi PJ PKPR Mamina, kemudian ada Ibu Sandi dari PJ Gizi, dan juga untuk caselingnya itu dari Ibu Nida buat sekolah ya, keadaan lingkungan sekolah. Jadi ya memang itu karena sekolahnya banyak dan tenaganya sedikit, jadi mungkin cukup menguras tenaga dan jadwal juga ya gitu. Kerjasamanya juga ya untuk sekolah-sekolah nih ya, mohon dibantu untuk kegiatan program UKS-nya, terutama juga PKPR, karena memang UKS dan PKPR ini berperan penting banget ya di lingkungan maupun itu di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, karena gimana pun juga untuk menciptakan remaja yang sehat itu kan kita harus mengenalkan pola-pola hidup sehatnya seperti apa ya kan ya. Nanya nih ke Mami Ina nih, kalau misalkan remaja itu datang ke sini ya nih ya, itu tuh harus didampingin oleh orang tuanya apa enggak, apa mereka bisa datang langsung ke sini? Soalnya kan kalau curhat by phone aja itu kan biasanya kita nggak bisa lihat emosionalnya sendiri seperti apa ya, karena kan susah gitu ya untuk nenanginnya itu seperti apa. Yang
macam-macam sih, tergantung permasalahan yang dihadapi oleh anak remaja tersebut. Sekiranya masalah itu sangat pribadi yang dia tidak boleh orang lain tahu, mungkin kita sebagai petugas ya harus menghormati. Mungkin dia pengen sendiri hanya berdua dengan petugas. Nah, andai kata dia mau minta bantuan sama teman ataupun teman dekat atau orang tua, ya kita mempersilahkan untuk masuk bersama-sama untuk melihat, mendengarkan, dan paling tidak menasehati biar masuk ke hati dan ke akal pikiran sehat. Nanti insya Allah ya dijamin privasinya, dijaga, karena emang kan biasanya anak-anak muda itu untuk bercerita ke konselor itu memang susah ya, susah, untuk terbuka itu susah. Satu, biasanya karena biaya untuk aduh gue mau cerita untuk mental health gue gak beres nih, biasanya itu kan mahal ya. Kedua, mereka takut nih kalau mereka cerita nanti ke konselor ini dijamin gak gitu ya, padahal dijamin banget. Dan nggak usah jauh-jauh sekarang ya, kalau misalnya para remaja nih ada permasalahan mental health itu bisa datang ke Puskesmas Cikesal, itu bisa ketemu di bagian PKPR sama Mami Inga hari Sabtu Minggu 4. Kalau Teh Gina nih ada jadwal-jadwal terkhusus gak sih bulan ini untuk mau ngelaksanain posyandu remaja di mana atau gimana gitu tuh? Kalau untuk bulan puasa ini kebetulan libur, nanti untuk bulan selanjutnya habis lebaran ada tentunya. Kita bisa paling sebulan 1 atau 2 sekolah untuk di kegiatan posyandu remaja tersebut, dan rencana juga untuk ke desa-desa membuat posyandu yang di desa tersebut. Berarti mulai bulan Mei, April ya, akhir itu udah mulai di desa itu udah mulai dibuat ya rencana remaja. Jadi kita masih pendataan. Jadi banyak desa banget ya. Ini bebannya memang ini banget ya, soalnya apalagi lebih karena kalau untuk ngatur remaja itu sekarang agak susah kan gitu. Teh Gina mau nanya lagi nih untuk Teh Gina, karena kan ya itu ya tadi UKS itu kan taunya mereka itu ya tadi Sinta bilang ya di awal opening itu UKS itu kan taunya ya orang sakit bawa ke situ tempat gue nih kalau pingsan taruhnya di UKS gitu ya. Di zaman dulu ya. Di zaman dulu bahkan Sinta juga sebelum maksudnya terjun ke dunia kesehatan taunya ya UKS ya tempat gue istirahat aja gitu tuh. Ternyata banyak ya pusing gitu. kok masuk ke sana, pingsan dibawa ke sana gitu ya. Di zaman SD kayak gitu ya. Iya, memang UKS itu ada ruangannya gitu. Oke, tadi itu ada yang tanya tentang tips menjaga kesehatan alat reproduksi remaja perempuan. Biasanya itu Mami Ina nih kayaknya mau dijawab sekarang tadi. Perawatan reproduksi remaja khususnya pada wanita ya kan. Kadang-kadang maaf nih ya, banyak konsulan seperti misalkan nih Mbak Sinta nih banyak nih, ada yang keputihan, ada yang gatal daerah labianya ya, labia bagian luarnya, ada yang kadang-kadang berbau, terusnya ada yang kemerah-merahan ya. Itu banyak banget tipsnya. Salah satunya yaitu mengganti celana dalam. Berarti sering-sering, harus sering-sering ya Nih ya. Iya. Terusnya kalau ceboknya arahnya ke belakang ya, jangan sampai dari belakang ke depan bisa masuk itu bakteri-bakterinya ke vagina seperti itu. Kemudian pakai celana dalam jangan terlalu sempit. Biasanya suka ada yang ini istri. Dan jangan pakai pembersih atau pencuci atau sabun untuk pengharum vagina. Itu jangan sembarangan ya, karena akibatnya akan macam-macam kalau belum konsultasi dengan dokter setempat seperti itu. Karena pH-nya beda ya. Betul. Oh, berarti kalau untuk remaja sendiri nih, karena kita lagi bahas remaja, sebenarnya belum dianjurin atau boleh dianjurkan untuk pemakaian sabun cuci? Tergantung. Kan saya bilang tadi itu apakah boleh atau tidak tergantung dokter yang dikonsulkannya seperti itu. Tapi kebanyakan anak remaja sekarang pengennya harum ya, kenapa itu ya? Saya udah bingung. Saya juga bingung, gitu gimana ya? Padahal kan belum tentu bagus.
Berarti untuk sahabat ngopi kue nih tadi kan sering-sering ganti celana dalam. Jangan sampai lembab loh. Jangan sampai. Berarti nih boleh dong ya dilap pakai tisu gitu boleh. Boleh ya. Berarti sehabis membersihkan area kewanitaannya itu dikeringkan terlebih dahulu. Ya tadi sering ganti celana dalam, dikeringkan terlebih dahulu. Terus jangan sembarangan memakai sabun pembersih daerah kewanitaan. Jadi sebenarnya alat reproduksi perempuan itu kan yang sensitif ya, karena pH-nya berbeda-beda. Jadi setiap sabun cuci kewanitaan itu kan sebenarnya juga punya pH yang berbeda-beda. Benar nggak? Kita salah juga nih. Iya, kita saling aja ya, Tegina. Mami, kalau misalnya remaja itu ada nggak sih pengecekan kayak untuk screening? Kalau ibu hamil kan ada triple eliminasi ya, kayak seperti pengecekan HIV, hepatitis dan sifilis. Untuk remaja sendiri itu ada nggak sih untuk pengecekan itu, diharuskan atau tidak diwajibkan apa enggak gitulah untuk pemeriksaan triple? Belum ada selama ini ya, kecuali pemeriksaan apa HB ya. Ya, HB yang paling ini. Cuman kalau misalnya screening itu kan tadinya untuk catin juga ini, cuman karena reagennya terbatas, jadi kita belum bisa juga gitu. Jadi sementara hanya untuk ibu hamil gitu reagennya. Belum bisa ya, soalnya kan biasa HB ya, HB tetap dong. Oh berarti sekalian pelaksanaan posyandu remaja itu ada pengecekannya juga. Waduh, keren banget berarti ya. Terus sekalian gak sih bisa nggak sih di posyandu remaja juga itu pengecekan golongan darah? Biasanya soalnya anak-anak muda ini nggak pada tahu gitu loh golongan darahnya. Jadi kita tuh kan biasanya untuk donor itu susah kan ya, mereka biasanya pengen coba donor darah tapi nggak tahu donor itu. Sekalian gak sih biasanya ada nggak? Biasanya hanya untuk HB, karena kan tadi kita tuh kan menggalakkan ya remaja putri bebas dari anemia gitu. Jadi kita cek HB-nya gitu tuh. Nah dari situ juga kita beri tablet tambah darah seminggu sekali, biasanya di setiap sekolah. Tambah darah. Nah biasanya itu kan mereka itu para remaja putri itu susah banget diajak suruh minum tablet tambah darah karena memang mungkin efeknya mual ya. Saya selama ini kita juga sering menerima konsulan gitu ya, kalau yang masih muda-muda gitu mual kalau minum tablet tambah darah. Nah untuk mencegah itu sendiri ya, ada nggak sih aturan pakainya? Misalnya kayak ataukah diminum sebelum head atau biasanya untuk remaja putri ya, atau malam hari gitu. Itu kayak gimana tuh Tegina? Nah iya tadi untuk minum tambah darah sendiri gitu tuh ya. Kalau untuk yang mual diminum malam hari seperti ibu hamil kan sama ya malam hari, dan itu juga diminumnya dengan air hangat atau air jeruk. Nah, air hangat juga harus air putih, tidak boleh air teh karena nanti untuk mengganggu penyerapan tablet tambah darah tersebut gitu. Nah kalau setelah minum itu kita juga boleh makan buah-buahan gitu, jadi untuk menghilangkan mual gitu. Kenapa malam hari? Karena tadi untuk menghindari mual kan, kalau malam kan tidur. Tapi kalau misalnya minumnya harus rutin seminggu sekali gitu. Boleh hari apa aja sebenarnya, yang penting diminum seminggu sekali untuk remaja putri. Tapi kalau nih waktu itu pernah ada yang nanya, Bu boleh nggak sih minum tablet tambah darah ini pas ketika lagi haid, itu boleh nggak sih selama haid itu diminum? Boleh itu yang lebih baik. Jadi seminggu sekali dan setiap hari pada saat haid gitu. Itu berarti pentingnya salah satu untuk menciptakan pelopor remaja sehat, terutama nih remaja putri ya yang sering pusing kan, biasanya kan suka pusing tuh 5L ya, suka lemas, letih, lesu, lunglai ya, itu lalai juga ya. Jangan sampai lalai loh, lalai jangan sampai dong, jangan sampai kalau lalai, jangan sampai, soalnya kalau lalai juga kan bahaya juga mereka, jangan sampai lalai juga, jangan sampai. Itu kan berarti penting banget meminum tablet tambah darah atau biasa kita sebut TTD. Oh nih untuk terakhir penutup nih, karena kayaknya waktunya sudah mulai mepet nih. Ada yel-yelnya nggak nih untuk posyandu remaja atau PKPR itu ada? Karena kan Tegina sama Mami kan ya
jalannya bareng-bareng gitu tuh, semangati para remaja gitu loh. Ya, jadi kita itu jargonnya sebenarnya tuh remaja putri bukan puskesmas, jadi remaja putri Kecamatan Cikesal, cantik, cerdas, bebas anemia. Gitu, atau Berarti- tanpa anemia gitu. Oh, tanpa anemia ya, hebat banget. Oke, kali ini mungkin ngobrol-ngobrolnya bisa Sudahnya terima kasih nih untuk Tete Gina sama Mami Ina atas kehadirannya, karena mereka berdua ini adalah orang-orang sibuk juga di puskesmas ya, yang kerjaannya banyak banget. Semoga di lain pertemuan nih kita bisa bicara-bicara lagi, tapi pengennya kayaknya kalau ada Mbak Sandi ya kayaknya kalau Mbak Sandi nonton nih kayaknya ini harusnya seru, karena kayaknya lebih berkaitan ya, bertiga ini berkaitan banget dengan pelopornya kita punya remaja putri bebas anemia. Itu kan sangat pentingnya, soalnya kayaknya remaja-remaja sekarang kan labil nih, dan alhamdulillahnya Teh Gina sama Maminya masih harus ya kayaknya sabar terus untuk ngedampinginnya ya. Ya ampun, subhanallah ya. Mungkin itu aja ya teman-teman sahabat Ngopi Kuy. Makasih udah nonton Ngopi Kuy. Jangan lupa follow IG-nya Puskesmas Cikesal @puskesmascikesal, dan jangan lupa kalau teman-teman sahabat Ngopi Kuy ketinggalan cerita nih, ngobrol seru live streaming hari ini, kalian bisa pantengin di YouTube channelnya Puskesmas Cikesal. Jangan lupa di subscribe, itu ada di Puskesmas Kabseran Cikesal. Jangan lupa di subscribe, di share, dan di like, dan juga jangan lupa komen. Oke, sampai jumpa di pertemuan episode kelima di Ngopi Kuy. Ngopi sehat, pintar, masa iya nggak kuy. Bye.